Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang solusi SPL dengan inverse matrix. Nah, definisi persamaan linear dan SPL. Persamaan linear adalah persamaan yang tidak mengandung atau melibatkan hasil kali atau akar variabel. Semua variabel mempunyai pangkat 1 dan tidak sebagai variabel bebas dari fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponen. Sedangkan sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, SPL ini terbagi menjadi homogen dan non-homogen. Sebuah SPL dikatakan homogen jika semua suku konstanta sama dengan 0. Pemecahan sistem persamaan linear homogen dapat berupa pemecahan trivial dan pemecahan non-trivial. Sedangkan sistem persamaan linear non-homogen nilai ruas kanannya berupa konstanta. Nah, jadi di sini perbedaan antara SPL homogen dan non-homogen itu terletak pada konstantanya ya. Nah, syarat untuk menyelesaikan SPL dengan inverse matrix adalah solusi hanya bisa dicari jika matriks A adalah matriks bujur sangkar dan matriks A mempunyai inverse. Berikut adalah bentuk persamaan solusi SPL dengan inverse matrix. Matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B. Matriks X sama dengan inverse matriks A dikalikan matriks B. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian SPL dengan inverse matrix adalah yang pertama, nyatakan SPL 2 variabel atau SPL 3 variabel ke dalam bentuk persamaan matriks. Yang kedua, tentukan matriks koefisien dan inverse-nya. Yang ketiga, kalikan kedua ruas dengan inverse matriks koefisiennya. Yang keempat, bagi dengan determinan matriks koefisien. Dan yang terakhir, tentukan nilai X, Y, dan Z untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau nilai X dan Y untuk sistem persamaan 2 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan contoh soal SPL 3 variabel berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal SPL 3 variabel. Yang pertama, kita ubah dulu SPL ke bentuk matriks. Nah, berarti representasi matriksnya yaitu 1, min 2, 1, 3, 1, min 2, lalu 7, min 6, dan min 1. Kemudian, variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Kemudian, hasilnya 6, 4, 10. Nah, ini representasi matriksnya. Artinya, kita mengubah SPL menjadi bentuk matriks. Jadi, bentuk representasi matriks ini kita pandang sebagai persamaan matriks. Berarti, ini matriks A, ini matriks X, dan ini matriks B. Mari kita perhatikan, di sini ada 3 buah matriks. Dan matriksnya ini kan mengandung variabel X, Y, Z. Dan dia merupakan persamaan. Nah, persamaan ini adalah persamaan matriks. Maka di sini kita gunakan persamaan matriks yaitu matriks X sama dengan matriks A inverse dikalikan matriks B. Nah, matriks X-nya kan sudah jelas, X, Y, dan Z. Untuk matriks B-nya juga sudah jelas, 6, 4, 10. Nah, berarti kita hanya perlu mencari nilai dari matriks A inverse. Nah, berarti langkah selanjutnya kita cari matriks A inverse-nya. Nah, rumusnya yaitu 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah, di sini kita perlu mencari determinan A-nya dulu. Untuk ordo 3 kali 3, determinannya kita tulis dulu elemen-elemen matriks A-nya. Kita tulis, kemudian kolom ke-1 dan kolom kedua kita salin lagi. Nah, determinan itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder.
Nah, berarti diagonal utamanya yaitu 1 dikali 1 dikali min 1, min 1, min 2 dikali min 2 dikali 7 hasilnya 28. Kemudian 1 dikali 3 dikali 6 sama dengan hasilnya 18, dikurangi dengan diagonal sekundernya yaitu min 2 dikali 3 dikali min 1 hasilnya 6. Kemudian 1 dikali min 2 dikali dengan min 6 hasilnya positif 12. Kemudian 1 dikali 1 dikali 7 hasilnya positif 7. Nah, hasilnya kita kurangkan. Min 1 ditambah 28 dikurang 18 hasilnya 9, dikurang 6 ditambah 12 ditambah 7 hasilnya 25. Hasilnya yaitu min 16. Maka determinan A-nya itu adalah min 16. Nah, kita simpan dulu determinannya. Langkah selanjutnya kita cari adjoint A-nya. Nah, adjoint A adalah kofaktor A yang ditransposkan ya. Berarti kita harus tentukan dulu kofaktor A-nya. Kofaktor A berarti matriks yang terdiri dari determinan matriks minor. Berarti di sini ada 9 buah determinan matriks minor. Ini tandanya plus, min plus, min plus min, plus min plus. Di sini adalah baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-3 sampai dengan baris ke-3 kolom ke-3. Nah, untuk baris ke-1 kolom ke-1-nya yaitu baris ke-1 kolom ke-1 ada 1, min 2, kemudian min 6, min 1. Untuk baris ke-1 kolom kedua ada 3, min 2, 7, min 1. Baris ke-1 kolom ketiga ada 3, 1, 7, min 6 sampai dengan baris ketiga kolom ketiga yaitu ada 1, min 2, 3, 1. Ini kan kofaktor A-nya. Kita masih perlu menghitung kofaktor A-nya ini. Ini kan lambang determinan. Berarti determinannya berordo 2 kali 2. Nah, kita hitung diagonal utamanya yang ini dikurangi dengan diagonal sekundernya. Untuk baris ke-1 kolom ke-1, 1 dikali min 1 hasilnya min 1, kemudian min 2 dikali min 6 hasilnya min 12, dikurangi hasilnya menjadi min 13. Berarti untuk baris ke-1 kolom ke-1 hasilnya min 13. Kemudian untuk baris ke-1 kolom keduanya 3 dikali min 1 hasilnya min 3, dikurangi min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Berarti kan min 3 dikurang min 14 ini menjadi tambah ya. Jadi min 3 ditambah 14 hasilnya positif 11. Nah, sedangkan di sini kan ada negatif ya. Berarti positif dikali negatif menjadi negatif. Berarti positif 11 dikali negatif hasilnya negatif 11. Berarti untuk baris ke-1 kolom kedua hasilnya min 11. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil dari baris ketiga kolom ketiga. Berarti kita sudah mendapatkan kofaktor A-nya. Sekarang kita cari adjoint A-nya. Nah, adjoint A itu kan kofaktor A yang ditransposkan. Kofaktor A-nya kan ini. Kita transposkan. Transpos itu berarti kita mengubah baris menjadi kolom. Nah, baris pertama ini baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Min 13, min 11, min 25 menjadi min 13, min 11, min 25. Baris kedua diubah menjadi kolom kedua. Baris ketiga diubah menjadi kolom ketiga. Dapatlah kita adjoint A-nya. Ini adalah hasil dari adjoint A. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari A inverse-nya. A inverse adalah 1 per determinan A. Nah, determinan A-nya kan tadi min 16 dikali adjoint A. Adjoint A-nya ini. Kalau skalar kali matriks, masing-masing kita kalikan 1 per 1. 1 dikali min 13 dibagi min 16 hasilnya 13 per 16. 1 per 16 dikali min 8 hasilnya 1 per 2. 1 per 16 dikali 3 hasilnya 3 min 3 per 16 sampai dengan 1 per 16 dikali 7 hasilnya 7 per 16. Nah, ini berarti matriks A inverse.
kita sudah mendapatkan hasil dari matriks A inverse. Nah, kembali lagi tadi untuk memecahkan sistem persamaan linear 3 variabel ini kita gunakan persamaan matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Matriks X-nya kan ini X, Y, dan Z. Kemudian matriks A inverse-nya ini kemudian dikali dengan matriks B yaitu 6, 4, 10. Berarti untuk mencari X, Y, dan Z kita perlu mengalihkan matriks A inverse dengan matriks B. Di sini kita kalikan baris pertama dikali dengan kolom pertama. Berarti mengkalikannya seperti ini. 13/16 dikali 6. Hasilnya 78/16. Kemudian 1 ditambah 1/2 dikali 4, hasilnya 4/2. Lalu min 3/16 dikali 10, hasilnya min 30/16. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. 16, 78 ditambah 16 dibagi 2, 8 kali 4, 32 dikurang 30 sama dengan 78 ditambah 32 dikurang 32 sama dengan 78 ditambah 2, 80, 80/16 sama dengan 5. Dapatlah kita hasil nilai dari X. Kemudian untuk baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, caranya sama. Ini nanti hasilnya 3, kemudian baris ketiga dikali dengan kolom pertama, hasilnya 7. Dapatlah kita nilai X, Y, dan Z. Nah, ini merupakan penyelesaian SPL 3 variabel menggunakan metode inverse matrix.